Dalam perawatan luka, terkadang kita bingung untuk menentukan jenis balutan yang tepat untuk luka tersebut. Pemilihan balutan yang tepat dapat membantu proses penyembuhan luka. Di video kali ini, ada beberapa jenis balutan luka modern yang direkomendasikan. Simak terus videonya. Hydrogel dapat membantu proses peluruhan jaringan nekrotik oleh tubuh sendiri. Berbahan dasar gliserin dan air yang dapat memberikan kelembaban. Digunakan sebagai dressing primer dan memerlukan balutan sekunder seperti kasa dan transparan film. Topikal ini tepat digunakan untuk luka nekrotik. Berwarna hitam, kuning, dengan eksudat minimal atau tidak ada. Foam dressing sangat bermanfaat pada luka infeksi yang luas dengan jumlah nanah yang banyak. Bahan ini mampu menyerap banyak cairan luka akibat infeksi sehingga bisa membuat luka menjadi lembab. Hydrocolloid balutan ini berfungsi mempertahankan luka dalam suasana lembab, melindungi luka dari trauma dan menghindarkan luka dari risiko infeksi. Mampu menyerap eksudat tetapi minimal. Sebagai dressing primer atau sekunder. Support autolysis untuk mengangkat jaringan nekrotik atau slow. Terbuat dari pektin, gelatin, karboksimetilselulose, dan elastomers. Kalsium algianat digunakan untuk dressing primer dan masih memerlukan balutan sekunder. Membentuk gel di atas permukaan luka, berfungsi menyerap cairan luka yang berlebihan dan menstimulasi proses pembekuan darah. Terbuat dari rumput laut yang berubah menjadi gel jika bercampur dengan cairan luka. Indikasi, luka dengan eksudat sedang sampai berat. Kontraindikasi, luka dengan jaringan nekrotik dan kering. Film dressing. Jenis balutan ini lebih sering digunakan sebagai secondary dressing dan untuk luka-luka superficial dan non-eksudatif atau untuk luka post-operasi. Terbuat dari polyurethane film yang disertai perekat adhesif dan tidak menyerap eksudat. Keuntungan utama dari dressing ini adalah sifat transparannya yang memungkinkan inspeksi luka tanpa membuka luka. Tahan terhadap bakteri. Dan meskipun mereka tahan air, uap air berlebih dan karbon dioksida dapat keluar melalui bagian satu arah. Antimikrobial dressing. Balutan ini digunakan untuk luka kronis dan akut yang terinfeksi atau berisiko infeksi. Balutan antimikrobial tidak disarankan digunakan dalam jangka waktu lama dan tidak direkomendasikan bersama cairan NaCl. Medical Collagen Sponge digunakan untuk meningkatkan terjadinya proses regenerasi jaringan sehingga jaringan dapat tumbuh dengan baik dan cepat. Mengandung jaringan berpori kolumnar unik yang memungkinkan sel dan nutrisi mengalir sepenuhnya melalui pori-pori interpenetrasi dan menyediakan area permukaan yang meningkat untuk perlekatan, pertumbuhan, dan migrasi sel. Biasanya diaplikasikan pada luka pasca operasi maupun luka kronis, seperti luka diabetes, luka bakar, dekubitus, atau tirah baring. Kadexomer iodium mengandung 0,9% ioden dan beraksi slow release atau lepas pelan-pelan. Di dalam luka kandungan cadexomer di dalamnya membuat cadexoder ioden bisa menyerap eksudat dan di saat bersamaan melepas iodin sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan. Iodosob digunakan untuk terapi topikal pada luka kronik yang bereksudat pada ulkus vena, ulkus diabetik, ulkus dekubitus.
Epitel Cream mengandung formulasi zat aktif zinc okside, lanolin, ribosnigrum atau black currant, seed oil, cardiospermum halicacap, vitamin E, fros, Arinus officinalis, leaf extract. Kandungan tersebut digunakan sebagai pelembab, antibakteri, dan stres oksidatif, antiinflamasi, mampu mencegah peradangan kulit yang disebabkan oleh infeksi virus maupun jamur. Epitel Cream sangat ampuh untuk semua jenis luka baik kronis maupun akut. Metcofazin, topikal terapi atau obat luar yang dapat digunakan untuk mengatasi beragam jenis luka pada kulit. Secara umum, berfungsi sebagai suportif otolysis debridement atau mempersiapkan dasar luka yang berwarna merah atau meluruskan jaringan nekrosis. Ada 3 macam sediaan salep luka metcofazin. Metcofazin reguler, gold, dan red. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Cukup sampai di sini video ini. Semoga bisa jadi bahan referensi dalam penanganan luka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.